Karena akan selalu ada ini kaum mending. Mending motornya diginiin, mending motornya gituin. Kalau jawaban gua mending lu diem. Gak ikut ngasih budget, ikut ruwet. Kalau gua sampai ngundang lu ke sini berarti gua anggap nih motor bagus. Oke kan, sekarang gue lagi sama Bro Alit nih. Gue di AMPM, mungkin lu belum pada tahu atau udah pada tahu nih, AMPM ini punyanya Bro Alit yang lu bisa ngopi-ngopi juga makan-makan gitu ya. Jadi sekarang gue sudah sama Bro Alit, pengen ngobrol-ngobrol, pengen bikin konten bareng. Jadi Bro Alit nih lokasi ini ada di Cipete, tepatnya di Jalan Abdul Majid ya. Buat yang belum pernah datang silakan aja datang. Ini tempatnya lumayan enak, bagus juga. Jadi ada bengkel juga ya, Bro ya? Ada. Nah, jadi lu sambil lu servis-servis lu bisa ngopi-ngopi, bisa Jadi makan-makan ya. Kalau lu sini sama pacar lu, lu nyervis motor, pacar lu nyalon rambut. Oke. Terus habis itu ngopi bareng. Mantap. Oke, jadi gue nih sama Bro Alit sekarang nih pengen itulah ya, pengen kasih tahu Bro Alit. Bro Alit nih gue ada motor gitu ya, motor yang istilah kata baru keluar dari dealer. Gue langsung kasih ke bengkel buat di custom. Nah, terus sebagai senior lah. Ya. Senior apa ya, Pak? YouTuber ketop lah saya kata. Gimana sih menurut Mas Alit ini motor gitu ya. Jadi banyak yang bilang gua gokil. Nah, terus banyak yang bilang gua itu hati-hati pujian itu menghanyutkan. Bener. Gila lu Mas katanya gitu. Ya gimana ya, emang awalnya kan saya emang pengen punya KP Racer gitu. Cuman awalnya waktu itu yang 2 silinder gua kayaknya nggak stuck sama suaranya ya. Satu itu, nah kedua sama bodinya mungkin gue nggak suka yang rada kecil-kecil lah gitu. Pengennya yang bener-bener gemuk. Ya ini lu berarti secara desain bodi pun ya lu lebarin lagi ya? Enggak sih. Dari kalau fairing kan emang agak ramping ya, gitu ya. Mungkin di apa namanya karena mungkin harus nutupin, ada yang harus ditutupin itu ya, biar kelihatan muscle sih kayaknya ya. Iya, makanya ini terlihat dimensinya tuh lebih lebar benar dibanding standar. Ya, karena mungkin ada ini Mas, winglet ya. Winglet. Karena yang diterusin ke jadi tuh, karena kalau si ZX itu kan memang kalau wingletnya pasangan tambahan tuh aksesoris kalau dia base-nya. Nah, ini memang dibikin itu. Jadi built-in di fairing. Cuman emang awalnya Mas gue pengennya satu ini kan, lampu sebagaimana Rayakel ya. Tapi susah ini dia nih, air rem sistemnya tuh. Oh iya ya. Ini ya, makanya gue pengen di sini kan tadinya awalnya satu. Berarti secara fungsi ada fitur. Ya, jadi nih kalau di kecepatan tinggi akselerasi bisa nambah akselerasi. Iya, maksudnya fiturnya itu masih dipertahankan walaupun looknya berubah. Udah nanya kan ke bengkel Kawasaki, wah Mas kalau lu pindahin itu susah katanya. Lu kata dari banyak yang sistemnya sensornya berubah lagi gimana gitu lah. Pasti. Motor modern tuh kebanyakan. Nah, itu dia. Gara-gara ECU bikin susah kita utak-atik. Makanya utak-atik. Tapi makin ke depan Mas, menurut Mas Alit nih ya, gue pengen bikin nekat. Menurut lu gimana? Waduh, jangan. Kenapa jangan? Karena ini motor modern ya. Kabelnya itu udah terlalu banyak yang mengikuti teknologinya makin canggih. Kalau lu neketin, lu bakal expose banyak banget kabel dan menurut gue itu akan susah mengejar kerapian. Terus nanti kalau lu mau rapiin kabel-kabel dihilangin atau wire tag, otomatis secara performa juga berubah. Fitur juga akan lumayan. Banyak yang hilang, sayang. Bener. Jadi kalau emang bosen dengan desain gini ya desain fairing baru lagi aja yang lebih ke itu aja, looks-nya aja. Itu nggak enaknya motor modern. Betul. Enakan zaman karbu. Iya, diapain aja kayak gampang ya. Masih gampang. Inilah nggak susah. Ini sih kendalanya ini doang yang mungkin konsep awalnya berubah lah ya. Tapi so far gue ngeliatnya masih enak. Gue nggak bilang ini motor retro ya, tapi neo klasik lah gue bilang. Iya. Masih karena motor lu sih. Yang CBR ya? Ya itu gue demen lampunya. Berapa tuh? Itu belum ada ERAM sistem. Iya itu belum ada makanya bener ya. Makanya pas gue liat motor lu, wah keren banget motor ini. Ini kayak perpaduan H2 sama Kawasaki jadul gitu. Banyak yang bilang gitu Mas. Tapi gue pas netizen lihat ini ya,
Itu banyak yang bilang gua Kotaro Minami. Karena tahu kan dari hitam. Nah, makanya jadi ngelihat ini ya lampu dua. Dulu NSR kan memang lampunya dua. Nah, benar ya. Oke, gua dibilang, "Mas, lu kayak tetep aja hitam," katanya Kotaro Minami. Ah, udah, lu dapat julukan baru, gua bilang gitu. Gitu sih, Bro. Menurut lu gimana, Bro? Apa yang kurang? Tapi lu menurut lu aja ya, mau jelek bilang jelek ya. Mau bagus bilang bagus, terserah lu deh. Kalau gua sampai ngundang lu ke sini berarti gua anggap nih motor bagus. Kerjaannya Ari, kebetulan gua juga kenal Ari. Nah, ya. Dia itu improvementnya gila, makin kesini tuh tangannya makin ajaib sih. Keren kok Ari. Bro Ari, salam dari Mas Alit. Salam cuy. Keren. Ya, benar gini. Cuman memang oh ya, ini knalpot kan diganti custom ya? Ya, Maksudnya jadi semuanya. bukan aftermarket kan? Bukan. Jadi Lu ada ngubah settingan ECU nggak? Awalnya sih memang setelah selesai nih, gue disuruh ke bengkel, ECU-nya berubah. Iya pasti. Ada yang nggak bisa disetting sama SAC, harus ke bengkel. Iya benar. Pakai komputer yang udah license Kawasaki. Benar, iya. Jadi emang harus ke bengkel lagi setelah dimodif semuanya. Berarti performanya juga nambah harusnya. Harusnya. Nanti lu cobain. tapi ya, kan ini bodinya diganti galvanis semua ya. Ya, betul. Otomatis beban motor lebih berat. Nah, mungkin berkurangnya di knalpot, Bro. Knalpot asli bawahnya berat banget, Bro. Jadi ada 8,6 kilo kali ya? Apanya? Knalpotnya dia beratnya, yang Buset. dari bawaan pabrik. Buset. Makanya pas gue pegang tuh, buset berat banget. Nah, terus akhirnya ini lumayan lebih enteng sih. Satu sama ini, Bro, gear gue ganti. Gear yang R3, Sprocket. ini enteng banget. Oh, sprocketnya Yang lu gedein belakang. Gedein satu naik satu dari 48 ke 49. Tapi ini enteng banget dibanding sama bawaan pabrik. Sama ini bikin gue ganti lowering kit ya. Ya. Sama ini emang motif karbon nih. Makanya ini motif aja ya tapi. Waktu jadi painting juga sama, painting dicelup. Dulu. Jadi makanya tadi gua dulu iya, waktu gua lihat di foto gua kira ada perubahan rangka karena agak flat. Iya benar. Tapi begitu lihat aslinya loh rangkanya nggak ada yang dipotong. Nggak ada, benar. Ternyata pakai lowering kit. Cukup ideal. Cuman entah kenapa di sini gua ngingetin gua sama ER6. Iya. Bagian tangki dan rangka tengah. Apa namanya? Cremona ya? Apa kayak gitu? Angkanya gitu ya? Gitu ya? Iya, benar. Mirip. Tapi oke lah. Ya makanya juga pas kemarin pas orang paintingnya bilang, "Mas, gue bikin karbon." Lah emang itu yang ditunggu-tunggu. Temen gue kan pada karbon semua tuh. Rata-rata. Ya udah sekalian tuh bilangin karbonin. Wah, penasaran gue Dar. Kalau dinaikin kayak apa? Boleh naikin loh Dar? Ya boleh banget tuh. Nginep juga boleh kalau lu mau. Lu mau bawa sehari 2 hari. Dar arogan gue. Rumah gue deket banget loh sini, Bro. Iya, katanya di Saidi 4. Ya, Saidi 4 gitu. Oh, komplek orang kaya itu. Rumah-rumah jenderal itu. Ya, oke. Tang lu ganti bawaan ini ya? Oh, semua. Pokoknya ini semua masih original semua dari Kotaki. Cuman aksesoris itu aja sih yang tadi gue bilang tadi itu. Sama netgear juga gua ganti, tambahin biar nggak terlalu goyang. Karena dia agak geol-geol ya kalau yang asli bawaan pabriknya. Standar masih semua sih. Rem pengemen juga masih standar. Karena memang 2,5 nggak terlalu kencang banget kan. Iya. Dan itu udah radial ya, lumayan pakem. Lumayan pakem banget. Oh iya, sistem pengereman masih standar Ya, tapi betul. udah cukup, sangat cukup banget, sangat cukup. cukup. Lumayan pakem banget ya. Cukup. Ini kayak budgetnya nyentuh 50 ya. Salah, Bro. Salah ban-bannya. Salah ban-bannya? Iya. Salah, Bro, salah. Lebih. Salah juga. Berarti Bro Alit belum baca berita nih, Tempo. Gua belum nyontek. Ya, jadi ini kisaran sekitar 40-an, Bro. 40-an. Ya, karena memang kan nggak terlalu banyak ya, make ini ya, kan half ya, satu. Kedua, ini juga sedikit, bisa kata nggak terlalu banyak perubahan. Nggak potong rangka. Benar, itu juga satu. Pelek juga gua nggak ganti kan, versi pelek bawaan. Ini aslinya? Aslinya. Ternyata lebar ya, yang belakang. Lebar, ini gua kasih pakai 180 bannya. Iya. Ya, dari betul. peleknya sendiri pun Benar. improvement dibandingkan yang zaman dulu. Betul. Ini lebar banget anjir. Gua kira diganti. Enggak, tadi cepet bilang cepet 180 nggak mentok, udah itu. Pas gue cek ke anak-anak, oh enggak, aman ya, aman, gue kasih 440 ya, yang lebar sekalian, karena kelihatan gambot. Depan pakai 70.
Bagian paling favorit gua di motor ini ada di buntut. Oh, retro banget. Ngingetin gua zaman-zaman film apa? Full Throttle. Oh iya benar. Filmnya Andy Lau. Benar. Model Honda ya. Iya. Tuh. Oke. Ini lu rendahin berarti posisi duduk juga lebih rendah. Malah lebih tinggi karena joknya berubah. Awalan pabrik kan pendek ya. Ya. Gua paling begini lah. Pas diganti gua agak jinjit. Lumayan tebal soalnya kan ya, lumayan tebal. Jadi ini dirubah jok semua, copot semua. Iya. Biar agak flat. Ya. Kemarin gua minta tipisin, lalu sakit nggak katanya? Iya sih. Iya katanya gitu. CBR gue dulu juga di sini ada fairing itu, tiap gua coba ngapit sakit di sini. Oh. Ya, motor custom pasti akan selalu ada. Ada pasti. Bagian-bagian anehnya lah, sensasi tersendiri. Betul. Kalau Sopar sih gue yang gue ini kan lebih tinggi aja. Kalau nggak masalah sih kalau udah di bawah enteng aja. Iya. dan nyaman sih. Paling kalau mau mundurin agak ribet. BTW ngapain lu pasang footstep belakang, emang bisa bonceng di sini? Nah, itu dia, bisa dicopot. Oh, ini cover. Oke, cerdas. Jadi ini bisa dilepas, bisa dipasang. Tadinya emang mau bikin single seat, terus gue coba itu Mas, biar bisa boncengan. Ya udah akhirnya dibikinin lah sama mereka. Ini namanya jomblo punya harapan. Jadi nemu cewek harus bawa tas ransel, lepas, taruh tas ransel boncengin cewek. Bisa aja Mas Alit. Tapi pegang tas ransel boncengin cewek nggak enak. Sensor. Vlog laki bebas. Menurut lu gimana nih kalau spion? Atau dirubah atau tetap aja gitu atau bagus gimana menurut lu? Copot aja. Copot aja. Ya kalau kita ngomongin aturan undang-undang ya ikutin ya, tapi memang lebih baik nggak ada. Betul. Gue juga begitu sih. Karena ini kan sebenarnya kalau ngomongin desain ini ngejar look balap ya. Iya betul. Kalau look balap tapi ada spion kan aneh. Emang ada orang balapan pakai spion gitu. Cuman ya udah, maksudnya selama nggak untuk lagi kontes atau apa ya pakai aja untuk safety. Ya betul. Tuh. Paling buat pameran lah ya. Ya. Bisa lah ini ikut pameran custom fest atau apa next time. Wow. Amin. Sikat. Iya, gitu sih. Ya intinya simple sih ya kalau menurut gue ya. Menurut juga ya. Ya sebenarnya ubahan simple tapi impactnya maksimum. Malah lebih seneng gituan gue dibanding terlalu banyak perubahan tapi nggak gitu impact. Iya. Contohnya beli aksesoris modif mahal-mahal tapi perubahannya nggak beda gitu. Iya. Betul, emang tergantung selera juga sih kadang-kadang ya. Tergantung selera. Temen gue juga sampai 160 juta udah habis buat. Iya, makanya kan itu preferensi masing-masing ya, selama mampu dan seneng silakan. Betul. Keren. Lampunya sih yang gue suka Mas. Lampunya lampu mobil. Jadi tuh terang banget, satu kalau udah agak gelap tuh nih kayak biru-biru gitu jadi sini. Oh. kayak laser gitu ya. Laser gitu. Jadi ada cahaya yang bias ke dalam juga. Kayaknya betul. Kayaknya gitu benar. Jadi ada lampu kolong loh. Jadi kelihatan kayak gitu benar. Cakep. Ini udah berapa kilo berarti? Gue baru kan 3 kilo servis. Paling baru berapa nih coba cek. Berapa coba? 24. 248. 6 bulan. 6 bulan juga dipegang 3 bulan. 5 bulan. Baru kemarin itu Samori sama klub gitu kan, baru kemarin ikutan. Paling di tangan gua sebulan nambah 3.000 kilo. Touring. Siap. Nanti kalau ada waktu ikut lah ya Tarif ya. Touring bareng ya. Boleh. Jadi saran lu ini copot ya? Iya, kalau lebih maju pengen boncengin orang ya udah. Iya, cuman kayaknya nggak praktikal. Nggak, bener. Nggak praktikal. Boleh masukkan. Ini bikinin bracket sendiri jadi bukan bekas knalpot. Oh, oke. Knalpot kan? Iya betul bracket knalpot. Biar selik aja orang lihat ya udah ini emang motor untuk sendiri gitu. Iya betul. Ada sih kemarin gitu. Juga masukan gitu kayak masalah juga. Iya. Ya masih standar juga sih semuanya. Cakep. Alhamdulillah. Tapi secara manuver gitu gimana untuk belok? Oh, ya ini kan sama ya? Ridingnya masih sama kan? Karena kan nggak ada yang dirubah, semua sama kan? Cuma ini jok doang kan? Jadi kemarin gue ngerasain itu yang nggak jauh beda sama yang bawaan aslinya. Oh, ini posisi duduk nggak lebih mundur ya? Enggak, sama aja kalau menurut gue. Cuman yang jadi tinggi aja kan, lebih tinggi aja kalau menurut gue. Karena gue lihat tangkinya kayak lebar. Ya. Mundur ke belakang. Ya, betul. Gue pikir duduknya juga lebih mundur. Good. Ya. Gitu deh. Thank you Mas Alit udah
istilah kata ngasih komen ya. Ayolah, siapalah saya. Istilah kata orang yang sudah berkecimpung banyak lah di dunia custom gitu ya. Alhamdulillah dapat penilaian yang baik dari Mas Alit. Bagus. Semuanya sih emang kembali ke selera Mas ya. Iya, Dia pengen ya, begini, pengen begitu. Ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa lah. Biasa. Gitu. Yang penting tuh kita sendiri suka dulu. Ya. Sehingga saat orang komen negatif atau apapun kita nggak terpengaruh. Betul. Itu sih Mas kuncinya. Karena akan selalu ada ini kaum mending. Mending motornya diginiin, mending motornya gituin. Kalau jawaban gua mending lu diem. Gak ikut ngasih budget, ikut ruwet. Oke. Terima kasih yang udah nonton. Mas Alit juga makasih banyak udah dikasih waktu buat ngobrol-ngobrol dan nge-review motor lagi komen lah, bukan review lah gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye.